Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan supervisi pembelajaran Dr. Siti Nur Hasanah MPDI, dan teman-teman yang kami banggakan, izinkan kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan materi penilaian pengetahuan. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, yaitu Adis Rustaman. Yang kedua dari sebelah kiri saya yang paling tengah, yaitu saudara Edi Suwanto. Yang ketiga yang paling pojok, yaitu saudara Muhammad Irfan. Supaya pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, mari kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk mendengarkan dari pemateri. Untuk pemateri yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh saudara Edi. Untuk pemateri yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh saudara Irfan. Ya, pemateri yang ketiga terakhir insya Allah saya sendiri. Baik, kita langsung saja ke pemateri pertama untuk memaparkan tentang teknik dan langkah penilaian dengan tes penugasan dan teknik dan langkah perencanaan penilaian pengetahuan. Kepada saudara Edi dipersilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang teknik dan langkah penilaian tes penugasan. Sebelum kita berlanjut dengan teknik dan langkah penilaian tes penugasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu arti penilaian. Penilaian merupakan suatu rangkaian kegiatan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan suatu data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga didapatkan informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih berprestasi lebih baik. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar pembelajaran di kelas. Penilaian penugasan dapat diberikan secara individual atau kelompok. Penilaian penugasan dapat berupa tugas atau proyek. Adapun dari sumber yang lain yang menyatakan bahwa penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik yang diberikan secara perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan yang diberikan untuk penugasan terstruktur atau kegiatan mandiri tidak terstruktur dan dapat berupa praktik seperti di laboratorium, tugas rumah, portofolio, suatu produk atau proyek. Berlanjut ke materi berikutnya tentang penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Penilaian penugasan untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut telah mencapai ketuntasan belajar dan juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penguasaan pengetahuan dari peserta didik tersebut dalam proses pembelajaran atau diagnostik. Ketuntasan belajar untuk pengetahuan ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan batas minimal standar nilai ujian nasional yang ditentukan oleh pemerintah. Secara bertahap, satuan pendidikan berusaha meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik satuan pendidikan
sebagai peningkatan kualitas hasil belajar. Teknik penilaian pengetahuan dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi dasar. Teknik yang biasa digunakan yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Namun tidak menutup kemungkinan teknik lain yang sesuai bisa digunakan seperti observasi dan portofolio. Terima kasih kepada Saudara Edi yang sudah memaparkan. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Saudara Irfan, insya Allah akan memaparkan tentang pelaksanaan penilaian pengetahuan dan pengolahan hasil nilai HPH, HPTS, HPAS, dan HPA. Kepada Saudara Irfan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian pengetahuan. Pengetahuan merupakan kombinasi yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hierarkis mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian pengetahuan dapat diartikan yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses kognitif atau kecakapan berpikir mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam penerapan pelaksanaan penilaian ada beberapa yang kita harus ketahui, yaitu satu, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes soal dan jawaban disajikan secara tertulis berupa pilihan ganda, esai, atau uraian. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan langsung pendidik kepada peserta didiknya yang bertujuan untuk mengecek pengetahuan peserta didik. Yang ketiga yaitu penugasan. Pemberian tugas dari pendidik kepada peserta didik bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan si peserta didik. Baik, pemaparan materi selanjutnya yaitu pengolahan hasil nilai HPH, HPTS, HPAS, dan HPA. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknis penilaian sesuai dengan kompetensi dasar. Penulisan capaian pengetahuan pada rapot menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dengan deskripsi. 1. Hasil penilaian harian atau HPH. Hasil penilaian harian merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tulis atau penugasan untuk setiap kompetensi dasar. 2. Hasil penilaian tengah semester atau HPTS. Hasil penilaian tengah semester merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester atau PTS melalui tes tertulis dengan materi yang diujikan terdiri atas semua kompetensi dasar dalam tengah semester. 3. Hasil penilaian akhir atau HPA. Hasil penilaian akhir merupakan hasil pengolahan dari HPH, HPTS, dan HPAS dengan menggunakan formulasi atau tanpa pembobotan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Terima kasih kepada Saudara Irfan yang sudah memaparkannya. Baik, kita lanjut
ke materi terakhir, yaitu tentang pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Insya Allah akan dipaparkan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi tentang pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan hasil penilaian, kita dapat menentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, orang tua, peserta didik, maupun pemerintah. Guru yang baik adalah guru yang dapat memanfaatkan hasil penilaiannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada kelasnya maupun pada lembaga tempat ia bekerja. Pernyataan tersebut senada dengan pentingnya hasil penilaian bagi sekolah. Nah, ada 4 pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Yang pertama yaitu manfaat data penilaian hasil belajar formatif. Yang kedua yaitu manfaat data penilaian hasil belajar sumatif. Yang ketiga yaitu manfaat data hasil penilaian proses belajar mengajar. Yang keempat, yang terakhir yaitu manfaat data hasil penilaian bagi penelitian pendidikan. Itu teman-teman 4 poin materi tentang pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Alhamdulillah, pembahasan materi yang 5 tadi sudah dipaparkan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.